Li Che meminta tim proyek untuk memulai presentasi. Manajer Lin, Anda perkenalkan anggota tim proyek dulu. Anggota tim proyek. Halo semuanya, saya Lin Li Chen. Saya ketua tim proyek penjualan online. Ini rekan saya, Li Xin. Saya sudah membaca rencana penjualan online dan kategorisasi kalian. Sangat bagus. Dan para direksi juga sudah membacanya. Kalian memasukkan penjualan online ke dalam kategori strategis perusahaan. Bolehkah saya bilang begini? Ini bukan hanya saluran baru penjualan online saja. Ini akan diterapkan untuk produksi dan penjualan Jimin ke depannya. Li Xin, hari ini, Dewan Direksi memberikan platform ini kepada tim proyek kalian. Untuk presentasi, kalian bisa bicara dengan bebas, dan ungkapkan semuanya. Sampaikan pandangan dan argumen kalian sepenuhnya. Bagaimana? Kalian mulai duluan. Biarkan Manajer Lin bicara dulu. Tidak perlu bersikap sopan. Tidak masalah siapa yang mulai duluan. Mari kita mulai. Semua orang tahu bahwa kebangkitan internet dan penerapan teknologi digital telah mengubah model pengembangan karir masyarakat modern dan cara hidup. Dengan peningkatan jumlah pengguna internet dengan cepat meluas ke seluruh dunia. Untuk membuktikan bahwa kalian punya wawasan dan membuktikan bahwa kalian tidak tertinggal zaman, kalian harus memilih internet. Namun, menghadapi pasar yang berkembang pesat, konsep penjualan online sudah populer sejak lama. Jika berinvestasi atau mengembangkan proyek ini sekarang, secara strikt itu sudah terlalu terlambat. Karena sulit untuk mendapatkan ruang yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Oleh karena itu, selama kita menetapkan konsep baru dan menggali keunggulan sendiri, kita bisa menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya sudah berpikir dengan matang untuk sumber daya produk dan saluran bisnis yang sudah dimiliki perusahaan. Untuk menjalankan penjualan online dengan baik, kita harus melakukan dua hal. Pertama, kita harus melakukan hal dengan cara yang berbeda. Kedua, kita harus melakukan hal dengan cara yang berbeda. Saat ini, kami, selain menjual merek terkenal dalam dan luar negeri, kami juga mengembangkan dan menciptakan merek kami sendiri. Saya rasa, hal yang paling penting adalah menganalisis pasar secara objektif dan melakukan penelitian mendalam terhadap konsumen, serta membangun kelompok cerdas kami sendiri, menganalisis dan meneliti peluang kategori, menciptakan kemasan produk baru dan iklan. Apa itu menganalisis dan meneliti peluang kategori? Apa dasar dari konsep bisnis dan penjualan ini? Perang kategori berasal dari pakar strategi pemasaran, Tuan Li Xi, yang sudah memiliki 60 tahun pengalaman praktik pemasaran. Selama setengah abad, ia dan mitra-mitranya memahami secara mendalam pola pikir pelanggan. Mereka menemukan inti sebenarnya dari keberhasilan dan kegagalan pemasaran, yaitu kekuatan pikiran. Dan ia telah menjelaskan secara rinci, satu-satunya cara untuk membangun merek adalah dengan menciptakan kategori baru. Inilah tujuan sebenarnya dari pemasaran. Untuk penjelasan mendalam mengenai kategori, kita bisa fokus pada 3 poin berikut. Pertama, apakah kategori tersebut sudah ada di benak konsumen? Semua orang tahu bahwa susu Yili mempromosikan padang rumput hijau ketika memasarkan susu alami yang berkualitas. Saat itu sudah ada banyak merek susu terkenal di pasar. Apa yang ada di pasar tidaklah penting. Yang penting adalah mereka lupa akan kategori dan langsung mempromosikan mereknya. Ini adalah kesalahan yang serius. Sebenarnya, dengan menghubungkan nama kategori dan merek, pemasaran akan berperan secara nyata. Merek hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Nilai tidak terletak pada merek, tapi pada kategori. Bisakah dijelaskan lebih spesifik? Starbucks adalah merek bernilai miliaran dolar. Ia mewakili kategori kedai kopi kelas atas. Rolex juga merupakan merek bernilai miliaran dolar. Ia mewakili kategori jam tangan Swiss kelas atas. Seberapa kuat sebuah merek tergantung pada seberapa kuat kategorinya. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih mengutamakan penciptaan kategori, bukan hanya menciptakan merek. Tiongkok masih merupakan negara berkembang. Banyak konsumen di pasar tier 2 dan tier 3 hidup dalam kondisi ekonomi sulit.
Perang harga saat ini masih berhasil di pasar-pasar ini. Namun, banyak merek Tiongkok, jika mereka tidak bisa melewati krisis keuangan global ini, dan sepenuhnya mengubah model bisnis untung sangat rendah, yaitu menukar untung rendah untuk mendapatkan pangsa pasar. Ketika pendapatan masyarakat Tiongkok meningkat, merek-merek yang bergantung pada harga rendah untuk bertahan hidup akan dieliminasi oleh masyarakat. Menurut pendapat saya, dengan konsep ilmu kategori, kita bisa memproduksi, mendistribusikan, dan mengemas produk kita. Meskipun meniru orang lain bisa menghasilkan uang. Tapi apakah ini berarti menyerahkan martabat diri? Menurut saya, lebih baik mengembangkan kategori baru sendiri, daripada hanya meniru prototipe orang lain. Ini masuk akal. Meizu M8 adalah produk yang meniru Apple iPhone, yang benar-benar kehilangan martabat merek tersebut. Sistem operasi DOS milik Microsoft pada waktu itu dibuat meniru sistem operasi DOS milik IBM pada masa itu. Antarmuka grafis Windows milik Microsoft dibuat meniru antarmuka Apple. Hal ini tidak menghalangi Microsoft menjadi perusahaan perangkat lunak terbaik di dunia. Menurut saya memang begitu. Jika kamu membuat iPhone tiruan tingkat tinggi atau ponsel palsu, itu memang akan kehilangan martabat. Namun, jika kamu membuat merek sendiri dan memasukkan elemenmu sendiri atas dasar peniruan, itu adalah inovasi, bukan menyerahkan harga diri. Jadi, menemukan peluang kategori yang tepat dan meniru prototipe kategori itu bukanlah hal yang memalukan. Konsumen sudah menerima suatu gaya tertentu. Jika kamu ingin berinovasi, inovasi yang total pasti tidak akan cocok dengan citra mental yang sudah dimiliki konsumen. Atas dasar ini, tidak peduli seberapa banyak pemasaran yang kamu lakukan, itu semua adalah pemasaran proses saja, yang tidak ada hubungannya dengan hasil akhir. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terus mengikuti homogenitas, lalu bersaing dengan harga. Memang benar demikian. Pembuatan merek bukan hanya tentang inovasi. Kamu harus mengidentifikasi peluang kategori terlebih dahulu. Kemudian, berdasarkan riset pasar, merancang konsep produk yang siap diluncurkan, serta kemasan yang low profile tapi tetap menonjol. Akhirnya, gunakan elemen komunikasi yang tak terlupakan di berbagai media dan pada tenaga penjualan akhir untuk berkomunikasi secara efektif, sehingga meningkatkan penjualan produk. Ini adalah inti dari pemasaran berbasis hasil online. Bagaimana latar belakang pendidikan Yeksi? Dia keluar dari kuliah. Dia drop out dari perguruan tinggi. Apa masalahnya dengan itu? Saya akan jelaskan beberapa hal nanti. Menurutmu bagaimana dia bisa disebut bakat? Sebenarnya, dia adalah wanita yang aneh. Saya punya ide. Saya akan langsung promosikan dia jadi asisten function buy, yang fokus pada promosi penjualan. Oke. Kamu bisa bahas ini dengan Lee Che. Saya tidak keberatan. Biarkan Lin Lichun yang menangani penjualan online. Saya minta dia untuk menyerahkan rencana implementasi yang lengkap. Ngomong-ngomong, Ruhua akan segera kembali ke Tiongkok. Dia tidak familiar dengan situasi perusahaan. Dia harus menurunkan sikapnya. Saya tidak peduli di mana kamu dan Lee Che menempatkan Yesin. Tapi ketika Ruhua bergabung ke perusahaan, biarkan dia berlatih bersama Yesin dengan baik. Saya yang akan menangani urusan ini. Selesai. Tuan Lee, Direktur Fang. Suruh seseorang buka ruang ketua dewan. Dan bersihkan itu. Ketua dewan akan kembali bekerja minggu depan. Oke, saya akan lakukan itu sekarang juga. Duduk. Kenapa ketua dewan tiba-tiba memutuskan kembali bekerja? Dia bilang produksi di pangkalan sudah berjalan sesuai jalur. Dan dia tidak perlu ada di sana secara langsung lagi. Hari ini, Yesin menjadi pusat perhatian. Membuat manajer Lin terlihat sangat malu. Wanita kecil ini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer. Ngomong-ngomong, saya panggil kamu naik hari ini. Saya ingin memberitahukan secara resmi bahwa mulai besok, Yesin bukan lagi sekretaris Lin Lichun, melainkan asisten Anda, Direktur Fang. Ini keputusan yang Jinling. Bukankah Anda selalu ingin merekrut Yesin? Saya tidak masalah. Saya hanya khawatir Lin Lichun akan selama rapat. Presentasinya hanya beberapa menit, tapi dihentikan oleh ketua. Tapi Xiao tahu itu. Dia membuat pernyataan tentang investasi, konfigurasi teknologi jaringan yang ringkas dan praktis, sehingga menyelamatkan situasi. Laporan Lin Lichen terdengar sangat umum. Teman lama Anda benar-benar sial.
Dia dipromosikan ke posisi palsu hanya dalam beberapa hari. Dia memang mengusulkan penjualan online pertama, tapi diambil alih oleh Yesin. Saya juga ingin dia berprestasi. Tapi itu soal kemampuan, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kali ini, Yang Jinling ingin memindahkan Yesing. Jadi saya ikut saja. Hei, saya harus mengingatkan Anda. Yesing sekarang asisten direktur Anda. Jika dia sombong, berkonflik dengan Lin Yichen di tempat kerja, Anda harus adil. Hah? Jangan bikin masalah atau repot untuk saya, supaya saya bisa jelaskan ke ketua. Jangan khawatir, Pak Li. Saya tahu itu. Namun, saya juga harap Anda bisa ingatkan Lin Yichen dengan lembut, untuk tidak menyinggung Yesin. Menyinggung wanita sudah merepotkan, apalagi wanita yang cerdas. Apa, mau traktir dengan 100.000? Bisa makan apa? Tidak, saya harus bikin Anda bayar lebih. Aduh, kasihanilah saya. Orang miskin seperti kami masih perlu belanja baju. Anda benar-benar mau belanja? Tentu saja. Sekarang ini, Momo, sedang diskon semua. Sekali kesempatan ini hilang, ya hilang. Ayo kita ke Dashibar dulu. Lalu ke Sintiandi, gimana? Semangat nggak? Sekarang kamu kaya. Ah, aku nggak kaya. Aku nggak bisa meluapkan emosi. Udah lama nggak belanja. Pulang liburan butuh biaya banyak. Di kartu aku sisa dikit. Gimana kalau kamu pinjamin aku? Masa kamu mau aku jadi jongos terus? Hei, Suning. Biasanya aku bilang kamu lemah. Tapi di saat genting, kamu licik banget. Oke, pinjam berapa? 200 juga boleh. Kamu pikir aku belanja di pasar loak? 2000, gimana? Ya? Bunganya 21%, lumayan loh. Kamu kasih aku bunga fajar. Tolong, ada yang mau bunuh aku. Aku kecewa. Aku pergi dulu. Hei, aku traktir makan. Aku belum pulang kerja. Nyennya enak banget. Kan aku bilang, makan di sini hemat. Semangkok mie cuma 10 yuan. Ditambah 2 minuman. 3 mangkok total 30 yuan. Sebenarnya, aku juga sama kayak kamu. Buat beli baju lebih banyak. Aku rela mulut kering. Ingat nggak waktu kita kuliah? Kita nabung buat beli baju. Tawar-menawar. Sampai bibir kering. Lapar, beli semangkok mie pedas asam. Udah seneng banget. Iya. Sebenarnya, jadi perempuan, kesenangannya ya gini. Perempuan berdandan buat yang bikin senang. Laki-laki, pasti narsis banget. Mikirnya mereka yang bikin senang. Menurutku, diri ini adalah dirimu sendiri. Apakah Xiao Anzi Mu menemanimu berbelanja? Dia, lupakan saja. Setiap kali, dia selalu terlihat muram. Seolah-olah dia dipaksa untuk menggantung dirinya. Kalau begitu dia bukan suami yang baik sejati. Jadi pria seperti apa yang disebut suami baik? Mau menemani istrinya berbelanja, membawa tas dan menggesek kartu di belakang, dan tanpa keluhan, sambil tersenyum. Hahaha. Pria seperti yang kamu sebutkan sulit ditemukan di bumi ini. Kalau begitu aku akan cari alien. Yah, kurasa begitu. Halo, Direktur Fang. Anda menghubungi saya setelah jam kerja. Membicarakan pekerjaan sekarang perlu bayaran lembur. Saya yang benar-benar lembur. Dewan ingin rencana penjualan tahun ini. Saya harus menyelesaikannya dalam seminggu. Saya menelepon Anda karena ingin memberitahu Anda sebuah berita. Dewan telah memutuskan untuk secara resmi memindahkan Anda menjadi asisten saya. Fokus pada promosi penjualan. Bagaimana dengan penjualan online? Jangan khawatir. Meskipun Lin Yichen yang menangani penjualan online, tapi sebagai direktur, wewenang Anda melibatkan banyak departemen. Artinya, ada yang bertanggung jawab. Penjualan online hanyalah salah satu bagiannya. Maksud Anda Direktur Li? Sejujurnya, direktur yang secara pribadi menunjuk saya menjadi asistennya. Baik, saya akan ikuti pengaturan atasan. Direktur Fang, ada instruksi lain? Bisakah kita menandatangani kontrak transfer saham antara kita? Besok?
Jangan khawatir. Saya akan transfer 1 juta yuan ke rekening Anda dalam 3 hari. Terima kasih, Direktur Fang. Dengan 1 juta ini sebagai jaminan, saya bisa belanja gila-gilaan. Oke, saya akan pergi ke kantormu besok pagi. Oke, selamat tinggal. Cepatlah, minyak akan dingin. Saya memenangkan lotre. Meskipun cuma 1 kupon, aku akan kasih kamu 3 kata. 3 kata apa? Berbelanja sebebasnya. Benarkah? Tentu saja. Kamu tidak perlu melakukan ini sampai bangkrut. Aku tidak berani beli lagi. Kalau terus beli, aku bisa bangkrut. Tolong temani aku sebentar. Aku masih ingin membeli mangga. Oh, aku rela keluarin uang lebih. Kak, kamu belanja apa balas dendam nih? Aku sedang melampiaskan emosi. Aku pakai uangku sendiri kok. Aku punya banyak alasan. Ayo tebak apa alasanku hari ini. Pertama, biarkan aku bertanya dulu. Alasanmu itu karena bahagia atau tidak bahagia? Bagaimana kalau aku bahagia? Bagaimana kalau aku tidak bahagia? Kalau kamu bahagia, hidup beberapa orang akan jadi lebih baik besok. Kalau kamu tidak bahagia, aku akan menunggu. Aku hanya akan menunggu dan melihat. Pokoknya, sekarang suasana hatiku tidak bagus. Aku lagi cari orang yang lebih kesal daripada aku. Untuk menyeimbangkan suasana hatiku. Yang ini apakah kelihatan bagus? Tidak. Bagaimana yang ini? Yang ini lumayan bagus. Kalau gitu beli saja. Bukankah warnanya terlalu mencolok? Tidak, kulitmu putih. Warna merah tua ini sangat cocok untukmu. Wah, Shenli kelihatan sangat bagus pakai baju ini. Sangat seksi. Hei, Song Ning, menurutmu Shenli mirip aktris Prancis itu tidak? Dia hampir sama seksi dengan Madonna. Hahaha, Menerlin memang benar banyak belajar selama studi di luar negeri. Kamu punya pandangan yang bagus. Menerlin sangat teliti ketika beli baju untuk pacarnya. Shenli, kamu benar-benar beruntung. Hei, apa yang kukatakan padamu? Apa maksudmu dengan iman saja? Sama seperti Menerlin, kan? Hei, Shenli, kamu jangan sampai melepaskan bujangan berlian ini. Kamu sangat beruntung. Keberuntungan sebaik ini bahkan tidak bisa ku minta dapatkan. Dia adalah harta karun. Sedangkan kamu hanya merebut dia. Bagaimana bisa mereka dibandingkan? Oke, kita tidak bicara banyak lagi. Dia akan Priska. Kami tidak akan mengganggu. Selamat tinggal. Hahaha, aku sampai mati tertawa. Ini sangat lucu. Lihat ekspresi Shenli, persis seperti boneka yang tersambar petir. Sungguh kebetulan. Kenapa kita baru saja menangkap mereka sedang beraksi? Lihat wajah Lin Lichun, sekeras patung lilin. Menurutku kamu adalah musuh bebuyutan Lin Yichen. Akhir malam ini sangat sempurna. Hahaha. Hei, Chen Chong, bagaimana progresmu? Berjalan dengan baik. Perusahaan sudah terdaftar. Ketika tanggal pembukaan sudah ditetapkan, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke susu hari ini. Apakah kamu mau aku bawakan oleh-oleh Hasanah? Aku ingat tadi ku bilang bahwa, kamu suka susu tahu, ikan perak taihu, dan kepiting berbulu danau yang ceng. Terima kasih, lebih baik kusimpan untukmu saja. Ngomong-ngomong, jangan sebutkan aku pada orang tuamu. Untuk menghindari dimarahi, kamu pulang menjenguk mereka. Bukan untuk membuat mereka marah. Jangan sampai akhirnya tidak menjalankan kewajiban berbakti. Dan berakhir dengan suasana hati yang buruk. Jangan khawatir, aku tahu. Oke, bye-bye.
Lihat, lift ini cuma untuk ketua. Ini hak istimewa. Ayo pergi. Ya, bos. Kantor sudah saya bersihkan. Ada lapisan debu tebal. Sudah lebih dari setengah tahun tidak dipakai. Selamat pagi, Ketua. Ketua, UM. Teh Anda sudah saya buat. Buka jendelanya. Dingin banget. Biarkan udara masuk. Tidak tercium bau apek? Kiming lagi sial. Dia sial dalam hal harta. Aku kasih tahu. Udah nggak mungkin berjamur lagi. Dalam krisis keuangan, penjualan kita tetap bisa pertumbuhan 20%. Itu udah sangat beruntung. Kamu cuma gampang puas. Jadi kamu dibodohi Fang Sengbai. Volume penjualan naik. Tapi keuntungan jualan turun. Kenapa nggak bilang? Kritik ketua beralasan. Kali ini kamu datang sendiri. Saya rela berusaha maksimal. Kamu bawel banget. Fokus aja pada promosi dan stimulasi. Gimana? Rencana Fang Sengbai udah selesai? Yang di meja ini. Silakan. Oke, ketua. Saya ada rapat lain. Kalau ada apa-apa, telepon saya kapan saja. Shenlin, sudah saya cekin buat kamu. Sekolah bisnis ada seminar manajemen penjualan. Katanya dosennya bagus. Kamu bisa coba lihat dulu. Nomor konsultasinya sudah saya salin buat kamu. Makasih. Berapa bulan? Kayaknya 3 bulan. Shenlin, ada yang lihat kamu di mal akhir pekan lalu. Lin Li Chen lagi beliin kamu baju. Sudah malam ini beritanya tersebar. Sudah tersebar luas. Kamu tahu aku bukan orang yang suka gosip. Tapi aku benar-benar harus mengingatkanmu bahwa ini bukan masalah kecil. Kalau kamu terus pakai begini, Pali pasti tahu cepat atau lambat. Peraturan perusahaan jelas menyatakan bahwa karyawan dilarang pacaran. Kamu harus siap mental. Aku tahu. Apa? Dari awal sampai sekarang, kamu sudah susah payah. Masa percobaan hampir selesai. Aku tulus berharap kamu bisa melewatinya dengan lancar. Terima kasih. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku. Sebenarnya, aku sudah khawatir beberapa hari ini. Wah, lumayan. Shenli, kamu ganti baju lagi. Setelan ini kelihatan bagus banget. Tapi kamu harus ganti sepatu. Ganti pakai sepatu warna coklat. Manajer Lin, kamu selalu terlihat begitu bersemangat. Setelan ini pasti harganya minimal 10.000 yuan. Nggak mahal kok. Cuma 3.000 yuan. Wah, cuma 3.000 yuan. Yang aku pakai ini cuma harganya 1.000-an lebih. Aku gigit jari belinya. Aku pikir lama baru beli. Kamu kan lulusan luar negeri. Dasar kamu bagus. Haha. Zhang Fen, Manager Li. Kamu dan Suning pergi ke perusahaan IT buat laporan survei. Bisa serahkan ke aku hari ini? Suning kayaknya udah kasih ke Sin. Sin bilang mau lihat. Dia bilang mau bandingin sama yang lain. Kenapa harus kasih ke dia? Aku kan penanggung jawab proyek ini. Harusnya langsung kasih ke aku. Oke. Nanti aku kasih ke kamu dulu. Udah pada dateng semua? Oke. Isi utama rapat hari ini adalah bagi tugas penjualan tahun ini yang akan spesifik untuk setiap departemen. Para pemimpin, Anda bisa menyampaikan pendapat dan ide Anda.
dan bahas solusinya bersama-sama. Direktur Fang, silakan. Sebelum rapat dimulai, ada 2 pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, Zhao Tao resmi dipindahkan ke tim penjualan online sebagai pengawas teknis. Kedua, tim promosi penjualan yang dipimpin oleh Yesin akan menambah 2 anggota baru, Li Wei dan Shen Lin. Omong-omong, setelah penggabungan Departemen Perencanaan dan Departemen Penjualan, personel spesifik dan kantor mereka belum diatur ulang. Kantor Departemen Perencanaan kosong, hanya ada beberapa orang di sana, dan semuanya ramai ke pusat penjualan. Yesin, baca daftarnya. Oke. Izinkan saya mengumumkan pengaturan tempat duduk kantor. Kantor Departemen Perencanaan: Li Wei, Feng Xiaojuan, Yao Gang, Sang Rui, Yesin, Shen Li, Lin Hua, Liao Yuanyuan. Kantor Departemen Perencanaan: Zhao Tao, Zhao Gang, Feng Jiangwu, Su Ning, Zhang Fen, dan Chai Wei. Oke, sekarang Direktur Fang akan membagikan tugas penjualan tahunan. Banyak sekali urusan, hampir seperti pindah rumah. Omong kosong, tabungan 3 tahun sudah cukup untuk beli rumah. Hei. Kamu itu pecundang. Sebenarnya aku ingin mempertahankanmu di sini. Tapi aku khawatir. Kamu takut dengan iblis wanita Yesin. Jangan khawatir. Setelah kamu sampai di sana, aku akan menjagamu dengan baik. Shen Li dan Yesin adalah atasan langsungmu. Cepatlah, bantu bersihkan meja atasanmu. Terima kasih. Ketua meminta kamu ke kantornya. Masuk. Ketua, Anda memanggil saya? Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Coba tehku. Oke, terima kasih. Ini minum teh. Li Jing, kamu orang yang cerdas. Aku datang padamu, hanya ingin dengar pendapatmu. Berdasarkan tren Qiming saat ini, menurutmu berapa lama bisa bertahan? Ini. Penjualan Qiming tumbuh 20% setiap tahun. Untuk perusahaan besar, itu cukup luar biasa. Ini semua omong kosong. Setiap hari aku dengar Li Che dan Fang Zhengbai. Dan Fang Zhengbai. Tapi hari ini aku tak ingin dengar itu. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Begitu aku teleponmu, dan kamu diminta jawab pertanyaan ini. Sulit bagimu. Ayo minum teh. Putriku akan segera pulang ke Cina. Aku ingin menyerahkannya padamu. Aku ingat Ruhua setahun lebih tua darimu. Katanya, usia adalah rahasia terbesar wanita. Tapi kamu tetap tahu. Kalau Ruhua tahu, aku bocorkan usia aslinya padamu. Dia pasti marah padaku. Qiming dalam 2 tahun terakhir, bisnisnya terlalu melebar. Bangun pabrik, pasang lini produksi. Tak akan untung setahun atau setengah. Tapi juga butuh banyak dana. Kali ini, Dewan Direksi ingin manfaatkan tren online untuk galang dana.
Tapi dengan penurunan Nasdaq, jalan ini terhambat. Penjualan adalah arus kas Kiming dan juga mata rantai terpenting. Kalau mata rantai ini bermasalah, Kiming akan kacau. Aku bisa lihat ini. Kamu, Fang Chengbai, mungkin tak buta soal ini. Tapi Kiming bukan milik Li atau Fang. Bukan Fang Chengbai. Jadi Li Che cuma mau gaji tahunannya aman. Fang Chengbai itu orang yang bertindak. Aku rasa dia sudah mikirin jalan keluarnya. Dari itu, Lin Lichen tertarik sama proyeknya. Begitu proyeknya diadopsi perusahaan, kayak piramida di kantor, dia bakal naik jabatan. Terus anakku Ruhua, dia emang gak punya kemampuan lain, tapi jagoan ngatur-ngatur cowok. Di seluruh Kiming, yang bisa dia kendalikan senaknya cuma Lin Lichen. Soal mereka, masing-masing dapat yang diinginkan. Lin Lichen mau nama, dan anakku Ruhua mau cowok yang bisa dikendalikan. Yesin, aku mau tanya, kamu mau apa? Pak Li, maksudnya apa? Aku kan ketua tim proyek ini. Kamu kasih tahu Mas Kim, nggak tanya pendapatku. Terus Sang Fen sama Suning, mereka udah selesai naskah, nggak lewat aku. Langsung kasih ke Yesin. Yesin itu sekretarisnya Fang Chengbai. Kenapa dia ikut campur kerjaanku? Li Chen, sini. Minum teh dulu. Biar tenang. Ayo kita minum teh. Oke. Bikinin kopi buat Mener Lin. Enggak, makasih. Pak Li, bisa jawab pertanyaanku dulu? Oke. Aku jawab satu-satu, ya? Pertama, Sao Tao masuk tim kerjamu. Seharusnya minta pendapatmu dulu. Tapi aku ngerti, kamu pasti nggak setuju. Iya, aku nggak setuju. Kita bisa merekrut talenta teknis profesional. Kemampuan Sao Tao. Oke. Ini kesalahanmu. Perusahaan punya talenta yang bisa dilatih dan dimanfaatkan. Kenapa harus keluar uang untuk merekrut dari luar? Selama bertahun-tahun Sao Tao bekerja di Departemen Perencanaan. Karakternya dan kinerjanya bagus. Sebagai seorang pemimpin, bukankah saya harus memperlakukannya dengan adil? Lebih lagi, presentasinya di rapat Dewan Direksi cukup bagus. Ini membuktikan bahwa dia mampu. Dia mampu melakukannya dengan baik. Saya juga dengar dia membiayai kuliah jurusan komputer sendiri. Itu hal yang jarang terjadi. Li Shan, menurut saya kamu tidak jelas membedakan urusan publik dan pribadi. Apa maksudmu? Kamu tidak mau menggunakan Sao Tao. Bukankah itu karena dia direkomendasikan oleh Yesin? Bukankah ini cuma memberi kesempatan orang untuk berbicara buruk? Ini menunjukkan pikiranmu yang picik. Suning dan Sang Anfan menyerahkan naskah yang selesai ke Yesin dulu. Ini sangat salah. Saya akan mengkritik mereka secara langsung. Tapi ada satu hal yang kamu ucapkan salah. Sekarang Yesing bukan sekretaris Fang Chengbai lagi, tapi wakil yang resmi. Dia adalah asistennya dan tangan kanannya. Kamu bilang tidak mau membiarkan Yesing campur tangan penjualan online. Tapi itu sudah ditugaskan oleh atas. Dia yang bertanggung jawab atas promosi penjualan. Dan penjualan online juga termasuk dalam lingkup wewenangnya. Saya masih belum memikirkan apa yang saya inginkan. Tapi jika saya pikirkan sekarang, saya tetap ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Sebenarnya, setiap keluarga punya kesulitan sendiri. Kiming adalah hasil akumulasi kerja keras saya selama bertahun-tahun. Sekarang perusahaan ini menghadapi rintangan. Jika kita bisa melewatinya, setidaknya akan ada 10 tahun hari yang baik. Jika kita tidak bisa melewatinya, akan ada bencana besar. Orang yang bisa memimpin Kiming melewati rintangan ini. Setelah pertimbangan yang matang, saya memilihmu. Ya?
Ketua, Aku berada tepat di depanmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selain itu, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukan untuk kesempatan ini? Mengapa kamu masih ragu? aku ragu karena Aku tahu. harga apa yang harus aku bayar untuk kesempatan ini. Inilah yang paling aku kagumi dari MU. Aku suka berurusan dengan orang yang tahu apa yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong, marganya adalah Yang Qiming. Dia punya seorang putri, Yang Ruhua. Kalian semua kenal dia. Dan tentangmu. Wang Qi sudah meninggal. Jadi sekarang Ye Xin adalah pemimpinku. Bukan begitu. Jabatan administratifmu lebih tinggi darinya. Jabatan Ye Xin saat ini masih sekretaris. Tapi kenyataan saat ini adalah Yang Qinglin secara pribadi menugaskan dia untuk menangani promosi. Aku tidak bisa menghalangi Ye Xin dari menjalankan wewenangnya. Jika hal ini sampai ke telinga Yang Qinglin, posisiku akan menjadi sangat pasif. Ye Xin, jika aku bukan senior MU, aku tidak akan berbicara sejelas ini. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ada juga rumor yang sangat buruk untukmu. Aku dengar kamu berpacaran dengan Shandy. Benarkah itu? Itu cuma rumor. Itu cuma rumor saja. Aku yakin kamu pasti tahu peraturan perusahaan. Hal itu sama sekali tidak diizinkan. Kamu juga orang yang pintar. Dan kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ketua, aku masih perlu memikirkannya. Aku tahu ini adalah hal besar untukmu. Tapi kamu harus tahu bahwa, sebagai istri Yang Qiming, meskipun kamu adalah seorang dokter, Anda akan memiliki 15% saham perusahaan, yang nilainya ratusan juta aset. Selain itu, dengan pengalamanmu, kecuali jika kamu menggunakan nama istri Yang Qiming, jika tidak, kamu tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu, yaitu, jika saran saya tidak bisa kamu terima, mulai hari ini, hari-harimu di Qiming akan berakhir. Kamu sudah kembali. Yo, kamu sudah kembali. Halo, aman. Oh, Xiao Chong, kamu sudah kembali. Datanglah mampir ke sini kalau kamu ada waktu luang. Oke. Cucumu sudah tumbuh besar sekali. Ya, hahaha. Hahaha. Bu, ayah. Aku sudah kembali. Iya, Aku barusan bilang kamu pasti sudah mau pulang. Apa ini? Ini pemanas air. Setelah dipasang, kamu bisa mandi air panas kapan saja. oh, Itu pasti boros listrik banget. tapi nyaman dipakai. Bu, kenapa kamu tidak pakai mesin cuci? Baju tidak banyak kok. Cukup digosok pakai tangan saja. Ibumu takut boros listrik. Ini sekali ini, lihat tanganmu, semuanya merah. Tidak apa-apa. Makanan sudah siap.
Cuma nunggu kamu pulang buat disajikan. Cepat masuk. Hei, Hei, ini obat nenek kan? iya. Sudah disiapkan. Hehe. Baik. Hei, hati-hati. Sia Otong. Ibumu. Pulang lebih awal. Dan pergi ke pasar sejak pagi buta. Kurasa kita mungkin orang yang sejenis. Kita sama-sama pintar. Rencana A tidak berhasil. Masih ada rencana B. Kita tidak bisa bergantung pada satu pohon saja, kan? Apa kamu tidak khawatir? Keputusanmu akan mengganggu Nona yang Ruhua? Satu-satunya yang mengganggunya adalah kalau suatu hari Kiming jatuh. Dari mana dia dapat uang saku bulanan? Bahkan jika Nona yang tidak suka padaku, penyebab utamanya mungkin kamu. Karena kamu menyuruhnya bekerja di bawahku. Dia sudah sombong selama lebih dari 20 tahun. Sesekali merasakan bergantung pada orang lain. Baginya, mungkin bukan hal yang buruk. Kalau dia benar-benar belajar bergantung pada orang lain, itu akan menjadi berkah untukmu. Namun, aku takut keberuntunganku akan segera habis. Kakak, kata-katamu. Bisa aku simpulkan bahwa kamu sudah diakui sampai batas tertentu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini untukmu sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku perlu memikirkannya. Masa segar kesempatan ini adalah 1 minggu. Setelah seminggu, atau tanda tangani perjanjian pernikahan, atau serahkan surat pengunduran diri. Nenek, Xiao Chong, Nenek sangat merindukanmu. nenek, cucumu juga merindukanmu. Apa kamu bawa istri pulang? Oh, cucu, di mana istrimu? Kamu tidak senang aku datang menemuimu sendiri. Cari istri. Nenek ingin menggendong cucu. Baik, aku akan carikan nenek istri yang baik. Supaya nenek bisa menggendong cucu. Di mana kakakmu? Kenapa dia tidak sering pulang? Kakakku sibuk. Dia sangat merindukanmu. Lau Feng, lihat. Aku simpan botol anggur ini lebih dari setengah tahun. Aku sudah menunggumu pulang untuk minum bersamaku. Baik, kau yang puas. Hei. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Ayah, aku duluan yang minum untukmu. Terima kasih atas dukungannya. Oke. Mulai sekarang, kau harus mandiri. Ayah, dengar aku. Rumahnya sudah terjual. Totalnya, 16.000 yuan. Uangnya semuanya ada. Di kartu ini. Kartu ini, ada di ibumu sekarang. Nanti dia akan memberikannya padamu. Ayah, uang di kartu itu bukan semuanya untukmu. Ada juga
bagian adikmu. Apapun yang terjadi pada adikmu nanti, kau harus jaga dia. Mengerti? Ayah, jangan khawatir. Aku akan jaga adikku dengan baik. Aku pinjam uang ini dari ibu baptismu. Aku akan kerja keras nanti. Kalau sudah dapat banyak uang, Kita tak perlu basa-basi lagi. Jujur saja, aku tak berniat minta darimu. Kau cukup rajin, bisa masuk universitas, dan dapat kerjaan bagus. Sebagai ayahmu, aku cukup puas. Kalau aku tak punya kemampuan, dan tak bisa banyak membantumu. Uang sedikit itu, satu-satunya harta keluarga kita. Kalau bisa sedikit membantumu, sudah berharga. Ibu pulang. Kenapa? Kau tidak senang? Sialan. Aku dipindahkan jadi bawahan Yesin. Ada apa? Yesin naik jabatan. Dia ngapain? Asisten direktur. Apa maksudnya? Dia sengaja menempatkanku di tim promosi penjualannya. Kamu takut dia bakal nyusahin kamu? Aku takut masa percobaanku. Aku hampir selesai masa percobaan. Jangan sampai terjadi lagi. Ada masalah lagi. Ya kamu kerja keras aja, biar dia nggak bisa cari-cari kesalahan. Aku baik-baik aja. Bu, maksudku, kalau lawan lempar, kamu harus kayak bola kapas. Biar tenaga lawan nggak ada tempat buat keluar. Aku akan lakukan dengan mulus. Biar mereka nggak bisa pakai cara curang. Kakak ipar. Bu, aku kesel banget sama sesuatu. Ibu terus puji Cencong jujur dan baik, tapi dia punya rahasia. Dia sembunyi terus, nggak bilang ke aku. Rahasia apa? Yesin, itu kakak iparnya Cencong. Kakak ipar, Suaminya Yesin, itu kakaknya Cencong. Terus mereka nggak boleh kerja di perusahaan yang sama. Jadi mereka rahasiain sampai sekarang. Waktu Cencong resign, baru dia cerita ke aku. Ibu pikir, dia nggak anggap aku sebagai orang dekat. Aku bahkan cerita banyak isi hatiku ke dia. Di depannya, aku beberapa kali marahin Yesin. Cencong nggak ngomong, pasti ada kesulitannya. Aku bisa ngerti. Tapi bantuannya ke kamu, dia tulus kok. Saya akui itu. Namun, dia cukup bodoh untuk berharap aku akan berdamai dengan Yesin. Bahkan memasang jebakan dengan niat baik. Tapi hasilnya, Hasilnya adalah kebencian saya terhadap Yesin semakin bertambah. Kami sudah melakukan pemeriksaan fisik secara detail pada pasien. Kita bisa memulai pengobatan ruang hiperbarik tahap pertama. Pertama, kita akan melakukan piroventrikel perut intrakranial. Kemudian kita lakukan observasi lanjutan. Lalu kita putuskan. Apakah akan masuk ke pengobatan tahap kedua. untuk pasien yang sudah menjalani pengobatan ini, bagaimana kondisi mereka? Karena kondisi setiap pasien berbeda-beda, kita tidak bisa menyamakan semua. Anda bisa memikirkannya terlebih dahulu. Jika sudah memutuskan, tanda tangani formulir ini. Saya tidak perlu memikirkannya. Tanda tangani sekarang juga. Kenapa dia ingin bercerai? Kakak laki-laki saya mengajar di universitas selama setahun. Tiba-tiba ingin belajar di Prancis. Dia tidak memberitahu Yesin terlebih dahulu. Dan dia sendiri yang mengurus semua prosedur ke luar negeri. Kemudian dia tiba-tiba meminta Yesin keluar dari kuliah. Dan pergi ke luar negeri bersamanya. Tentu saja Yesin tidak setuju. Dia ingin mendapatkan gelarnya terlebih dahulu. Untuk masalah ini, kakak saya sangat marah. Dia berpikir bahwa karena mereka sudah menjadi suami istri, mereka harus selalu bersama. Untuk kebahagiaan, pasangan harus berani berkorban secara aktif. Sebenarnya saya tahu kakak saya sangat mencintai Yesin. Tapi dia terlalu mencintainya. Dia memberikan segalanya. Dan juga berharap pasangannya bisa patuh tanpa syarat. Kakak saya orang yang sangat baik. Tapi dia terlalu ekstrim. Dia sangat egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Inilah masalah umum para seniman. Dia berpikir karirnya adalah yang paling penting. Dan berharap istrinya bisa mau menerima dan patuh padanya. Tapi kepribadian Yesin juga sangat kuat. Dia cerdas dan mampu. Dan keberhasilan akademik. Dan berharap bisa memiliki karir sendiri di masa depan.
Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meyakinkan yang lain. Mereka bertengkar selama beberapa bulan, dan muncul beberapa kesalahpahaman kecil. Kakak laki-laki saya sangat marah sampai dia mengajukan putus. Kakakmu sendiri yang mengajukan perceraian. Xia Yue, kamu itu kecil hati dan jujur terhadap orang lain, tapi keras kepala. Begitu mereka sudah memutuskan, mereka akan tetap keras kepala. Saat itu, saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuk mereka. Tapi keduanya sama-sama impulsif. Dan tidak ada satupun yang mau mendengarkan kata-kata saya. Akhirnya, tidak ada cara lain. Jadi saya membuat mereka bertemu di bar untuk menyelesaikan perpisahan. Tidak disangka, Yexing dilecehkan oleh dua orang pemabuk di sana. Kakak saya sedang dalam mood buruk saat itu. Jadi dia berkelahi dengan mereka. Dan akhirnya berakhir seperti ini. Maksudmu, pada hari kecelakaan itu, kakakmu mengajak Yexing bertemu untuk putus. Tentang hal ini, Yexing sudah mengetahuinya. Kamu memberi Yexing waktu seminggu untuk bersiap putus. Ya, Saya hanya ingin bertanya. Kenapa kamu tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini? Apakah karena kamu benar-benar mencintainya? Atau ada tujuan lain? keduanya. Sebenarnya, berinvestasi itu sama seperti menjalani hidup. Detail seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kegagalan. Apapun yang membuatmu merasa tidak nyaman, kamu harus mencari jawabannya. Jika kamu tidak yakin dengan orang dan hal tertentu, tapi tetap bertaruh secara buta, itu bukanlah berinvestasi. Dulu, dalam beberapa investasi penting, saya selalu mendengarkan saran orang lain dan mengabaikan keputusan saya sendiri. Anehnya, setiap kali investasi seperti itu selalu gagal. Jadi sekarang saya selalu bertindak sesuai keputusan saya sendiri. Sampai hari ini, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah cara terbaik untuk berinvestasi. Selain itu, perbuatan lebih berbicara daripada kata-kata. Kamu harus menjadi pelaku yang nyata. Bukan hanya berbicara tanpa bertindak. Saya mengerti. Jadi semua norma perilaku dan tujuan utamamu harus dikaitkan dengan operasi perusahaan. Karena saya adalah seorang pengusaha. Apakah ada yang salah dengan itu? Sungguh menyedihkan. Berapa banyak penderitaan yang harus ditanggung manusia dan dosa dalam hidup ini. Ayah dan bibimu tidak menjalani hidup yang mudah. Penderitaan yang mereka alami, bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Nenek, kamu tidak akan menderita lagi. Ketika nenek sembuh dari sakitnya, cucu akan membeli rumah di kota dan mengajakmu tinggal bersama di sana. Lalu membelikanmu gerobak kecil dan mengajakmu ke pawai lampion serta makan jajanan, ya? Oh, nenek benar-benar beruntung. Anak dan cucumu sangat berbakti. Kalian bahkan tidak benci aku sebagai beban. Nenek, apa yang nenek bicarakan? Nenek adalah anggota keluarga kita yang paling tua. Tanpa nenek, apakah keluarga ini masih bisa utuh? Tanpa cucu, keluarga ini juga tidak utuh. Keluarga ini tidak utuh. Lain kali kamu pulang, bawa menantu baru untuk nenek lihat. Apakah kamu dengar? Ya, Ya? Kakak ipar dan kakak laki-lakimu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Aku hanya bertemu dengan menantu perempuanmu satu kali.
Oh, penampilannya cantik seperti peri. Jika dia punya bayi, pasti akan sangat lucu. Mencari uang selalu menjadi permainan favorit yang tidak pernah membosankan dan merupakan permainan yang paling sulit untuk dilepaskan. Tapi uang seperti hembusan angin di genggaman tanganmu. Kamu bisa meniup angin dan menurunkan hujan saat angin bertiup sesuai keinginan. Tapi ketika angin berbalik arah, segalanya berantakan. Baru saat itulah kita sadari apa yang kita pegang hanyalah sekejap hembusan angin. Aku mau tidur. Segala sesuatu yang aku lakukan, semuanya untuk Kiming. Untuk generasi kamu selanjutnya. Bisa memegang teguh kekayaan dan pondasi keluarga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti dikendalikan dan dikuasai olehmu. Kita semua adalah bidak di papan caturmu. Tapi sekarang, ada ratu lain di papan catur ini. Hei, kamu sudah selesai belanja ya? Ya, aku sudah beli semuanya. Aku beli kepiting. Hei, Sang, apa yang sedang kamu lakukan? Anakku sedang mengganti pemanas air untuk kami. Oh, jadi aku dan istriku bisa mandi air hangat setiap hari. Ayo sini. Xiao Chong sangat berbakti ya. Apa mesin cuci juga dia yang beli? Iya, dia ganti yang tabung tunggal jadi yang otomatis penuh. Dia beli TV warna besar. Hei, sayang. Xiao Chong, lain kali kamu datang lagi, bawakan aku mesin cuci yang murah saja ya. Tidak masalah. Aku akan kasih kamu diskon ketika perusahaanku sudah buka. Oke, Xiao Chong ini benar-benar mampu. Hahaha, astaga. Kak, kamu benar-benar beruntung. Xiao Chong, cepat makan. Cepatlah makan. Sudah terlalu malam dan tidak aman. Oke, aku akan bantu kamu. Hei, Lau Sang, duduklah dan minum teh dulu. Ada 20 kepiting berbulu di sini. Ada tahu brine juga. Ikan perak taihu. Bu, kenapa kamu beli barang sebanyak ini? Wanita itu serakah. Ini tidak banyak. Kamu beli untuk Ye King. Jangan bilang dia aku yang beli. Nak, aku paham. Rebung air ini juga kesukaannya. Aku khawatir beberapa hari ini. Kamu bilang kakakmu mau terapi oksigen hiperbarik. Apa ada bahayanya? Kapan perawatan pertama dimulai? 6 atau 7 hari lagi. Kamu kenapa? Tim proyek kita punya peran spesifik untuk setiap orang. Zhang Fen bertanggung jawab untuk riset produk. Cao Tao mengurusi teknologi. Kita berusaha. Minggu depan kita akan kembali ke jalur. Panggil Cao Tao masuk. Ya? Hai, Bue. Menerlin minta kamu masuk. Masuk. Menerlin, ini dokumen yang Anda butuhkan. 4 komputer, cuma lebih 20.000 yuan. Merek apa? Aku mau komputer desktop. Kamu tidak perlu pakai merek terkenal. Hemat saja sendiri.
Kamu lumayan hemat ya. Konfigurasinya tidak bisa rendah. Jangan khawatir. Aku jamin cukup. Kalau begitu cepat kerjakan. Coba sambung ke jaringan level atas minggu depan. Kamu akan bertanggung jawab untuk pengawasan teknologi jaringan. Jangan mengecewakanku di saat kritis. Oke. Kamu bisa pergi. Halo. Halo, itu kamu? Ada apa? Halo, kamu dengar? Aku dapat gaji. Aku baru terima pemberitahuan. Dan aku perlu ke bagian keuangan untuk ambil gaji. Selamat ya. Nanti malam aku traktir. Oh, tidak. Malam ini aku harus lembur. Aku harus selesaikan buku perencanaan. Aku ke ketua. Akhirnya, aku dapat kerjaan. Harus dirayakan nih. Iya. Oke. Nanti cari kafe yuk. Makan camilan. Sambil temani aku bikin copi uriting ya. Oke. Nanti malam ketemu. Halo, aku Shenli. Mau ambil gaji? Halo? Ini gaji bulan ini. Oke, Tinggal tanda tangan di sini. Sesuai peraturan perusahaan. Perusahaan bersifat rahasia. Silakan dicek. Ingat aja. oke. Tanda tangan di sini. EEG-nya stabil semua. Efek terapi perlu diamati. Terima kasih, dokter. Kalau ada pertanyaan, datang aja ke aku. Oke, Terima kasih. sama-sama. Sudah. Halo. Mau kopi apa? Pilihkan aja. Kopi Turki. Gimana? Oke, aku pesan kopi Turki. Pertemanan 40 tahun. Kopi Turki aja. Satu kopi Turki. Satu cappuccino. Tambahkan krimnya. Oke, tunggu sebentar. Halo? Lancar. Aku di gerbang rumah sakit. Keluar. Aku cuma mau ngobrol. Oke. Aku turun sekarang. Li Chen, UF. Pernah coba ramal nasi pakai kopi? Gimana cara ramal pakai kopi? Ayo, aku ajarin. Sebentar. Oke, Oke, lakukan saja seperti yang aku lakukan. Konsentrasi. Kalau tidak, ini tidak akan berhasil. tutupi.
Mami, apakah cangkirnya sudah dingin? Sudah dingin. Oke, sekarang tutup matamu dan buat permintaan. Oke. Apa maksudmu? Menurutku pengobatannya akan sangat mahal. Ini adalah sedikit niatku. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menerima uang ini. Uangnya sudah diambil keluar kok. Kenapa kamu harus begitu sopan? Selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak membantu karirku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Jika aku menerima uangmu lagi, aku akan merasa tidak nyaman. Baiklah, terserah kamu. Aku hanya ingin membantumu. Aku tahu. Li Che, aku harus mengakui bahwa kamu adalah orang mulia yang pernah kutemui dalam hidupku. Ketika aku tidak berdaya, kamu membantu aku. Kamu memberiku pekerjaan di Kiming dan menjadikanku seperti sekarang ini. Bukan hanya karena usahaku sendiri, tapi kamu juga sudah memberikan banyak hal untukku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Apakah kamu sudah siap? Ya, sudah siap. Ceritakan apa permintaanmu. Apakah kamu mau memberitahu orang lain tentang permintaanmu? Ya, aku tahu itu berkaitan dengan karirmu meskipun kamu tidak berkata apa-apa. Ini adalah takdir kita. Ceritakan milikmu dulu. Kita lihat milikmu dulu. Ini adalah peruntunganmu. Ada lingkaran tebal di dasar cangkirmu. Artinya kamu akan sangat fokus pada satu hal. Ada bayangan gunung besar di sebelahnya. Artinya, ada kesulitan yang menghalangi kamu. Kamu punya dua jalan untuk dipilih. Salah satunya, ini tidak bagus dan sulit. Yang ini bagus. Ini jalan pintas. Aku tidak melihatnya. Kamu punya bangsawan hebat yang membantumu. Siapa itu? Teruskan saja. Haha, aku tidak punya orang bangsawan yang membantuku. Aku tidak bisa mengarang ini. Semuanya diberitahu oleh kopi. Tidakkah kamu tahu kopi Turki? Juga disebut kopi takdir? Oke, ceritakan tentang nasibmu. Aku tidak memesan kopi Turki. Hei, kamu barusan bilang kopi bisa meramal nasib. Tapi kamu tidak akan. Hanya kopi Turki yang bisa meramal nasib.